Selamat hari Minggu adik-adik Tuna terkasih. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Oke Kak, pagi ini kita akan mulai ibadah kita di hari Minggu ini. Teman-teman jangan lupa ya siapin Alkitabnya, pakai baju yang rapi. Kita akan mendengar firman Tuhan ya pada pagi hari ini ya Kak ya. Iya betul. Sebelum kita mulai ibadah, kita mungkin akan berdoa dulu. Kak Diana kali pimpin kita. Ya, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang ke hadirat-Mu. Pada pagi yang indah ini, kami akan mempersiapkan diri kami, Tuhan Yesus. Kakak Diana dan juga Kak Deborah dan juga adik-adik teruna, walaupun mereka ada di rumah saja. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau akan bersabda dengan kami. Biarlah hanya firman-Mu saja yang bisa kami dengar dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Anak Yesus Kristus kami selalu berdoa dan selalu mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Amin. Ya. Oke Kak, pembacaan kita hari ini dari mana nih Kak? Ya, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Adik-adik mempersiapkan Alkitab dulu ya. Dari Yesaya 35 ayat 1 yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita baca berganti-gantian ya, Kak Deborah ya. Siapa duluan nih Kak? Kakak dulu deh. Oke. Kita mulai ya Kak. Oke. Yesaya 35 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah tersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Oke Kak. Jadi judul pelajaran kita minggu hari ini apa Kak? Ya, hari ini kita akan membahas tentang temanya adalah sukacita dan damai sejahtera karena kehadiran Tuhan. Jadi kita hari ini sukacita banget ya. Iya. Di belakang kita ada apa nih Kak? Iya, pohon Natal. Sekarang kita sudah memasuki tadi minggu Advent yang ketiga, bulan Desember. Kalau bulan Desember, Kak Deborah ingatnya apa? Ini Natal. Iya, Tahun Natal. baru. Iya, menuju tahun baru, sukacita, damai sejahtera itu sudah ada ya pada diri kita dan juga pada adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini tadi kita bahas tentang Yesaya ya, Kak ya. Iya. Kalau Yesaya itu tentang apa ya, Kak? Perikopnya di sini ya. Kalau tadi kan di sini dibilang tentang keselamatan bagi umat Tuhan Kak. Iya, betul. Mungkin lebih ke bangsa Israel ya Kak ya. Iya, dia menceritakan tentang bangsa Israel ya. Jadi perikop ini berbicara tentang pengharapan umat atas keselamatan dan hidup yang penuh dengan kedamaian dan sukacita. Karena itu dalam perikop ini kita temukan kalimat yang memberi semangat kepada umat. Umat diajak atau didorong untuk terus menanti dan penuh semangat akan datangnya Tuhan. Jadi pada masa itu ya saya mengingatkan lagi kepada umat Tuhan pada saat itu kita pada masuk dalam masa penantian. Kan kalau misalnya minggu Advent itu kita kan menanti kedatangan Tuhan. Juru Selamat kita gitu ya. Jadi ketika nanti penantian itu akan datang, kita harus bersukacita
ya kita harus bersorak-sorai seperti tema kita pada hari ini gitu ya. Nah, Kakak, biasanya pengharapan orang beriman itu kepada Tuhan, dan penting sekali kalau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mempunyai suatu pengharapan kepada Tuhan. Dan biasanya hidup kalau misalnya kita bersama dengan Tuhan itu akan sukacita ya Kak ya? Iya. Akan sukacita. Terus apa yang Kakak rasakan ketika hidup ada Tuhan gitu? Kalau bicara tentang pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita ya banyak ya Kak. Iya betul. Mungkin gak hanya sukacita, mungkin kayak penyertaan Tuhan buat hidup kita gitu kan. Terus kayak mungkin kita diajarkan untuk tidak usah khawatir tentang hidup ini, karena kan Tuhan selalu menyertai gitu ya Kak. Dan kalau misalnya tadi Kakak bilang penantian, ya kita kan memang lagi menantikan kedatangan juru selamat gitu kan. Nah, selama kita menantikan kedatangan juru selamat itu, ya mungkin kita harus mempersiapkan diri. Supaya ketika kita menyambut Natal bisa dengan sukacita, dengan hati yang damai gitu kan. Jadi kita bisa merasakan sukacita Natal itu dalam diri kita gitu. Iya. Kalau kita bicara Natal, kayaknya eventnya akan berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun ini? Iya, tahun ini. Karena tahun ini ada belakangnya ya, Natal New Normal. Gitu ya. Mungkin Natal New Normal ini maknanya itu tidak berubah, tapi hanya suasananya aja ya. Seperti kalau misalnya kita kilas balik lagi, seperti waktu itu Tuhan Yesus aja lahirnya di mana Kak? Kandang domba. Gitu ya, maksudnya di kandang domba. Tapi itu tidak membuat para gembala, orang Majus itu bersukacita ya, karena tetap sukacita ya. Karena kedatangan juru selamat itu. Nah, ini yang yang kita tekankan pada diri kita dan juga adik-adik. Mungkin pada saat ini Natal yang akan kita rayakan itu dengan suasana yang berbeda, tapi maknanya tetap sampai pada kita ya. Kalau misalnya kehadiran Tuhan ya Kak ya, kehadiran Tuhan itu dalam suka dan duka atau dalam suka aja ya Kak ya? Kalau kehadiran Tuhan, ya kita harus tetap dalam keadaan suka maupun duka Kak. Karena kalau misalnya ketika kita sedang mungkin sedang dalam pergumulan, kita kan pasti ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita kan pasti kita akan percaya kalau misalnya kita akan dikasih jalan keluar gitu, akan ada solusi gitu kan. Jadi akan ada kayak ya di jalan keluar Kak untuk kehidupan kita gitu. Ketika kita masuk dalam suatu pergumulan, Tuhan masih tetap turut campur tangan ya. Tuhan akan memberikan seorang penolong gitu ya, Roh Kudus kepada kita. Demikian juga waktu bangsa Israel itu jatuh misalnya ke dalam dosa, tapi Tuhan di situ juga memulihkan gitu ya. Tuhan membantu, memberikan sukacita, memberikan pengharapan. Demikian juga pada kita ya Kak ya. Kehadiran Tuhan itu ada dalam suka dan juga ada dalam Tuhan. Ketika dalam duka, Tuhan juga akan menguatkan kita ya. Seakan-akan kita bisa iman kita lebih kuat gitu ya. Iman kita lebih kuat, kita harus banyak berdoa, kita harus banyak baca Alkitab. Apalagi situasi saat ini ya, yang mengharuskan kita tuh dekat dengan Tuhan Kak gitu ya. Maksudnya kalau kita nggak dekat dengan Tuhan bagaimana Kak? Kita resah ya, bagaimana kehidupan kita kalau di luar Tuhan? Iya, susah sih Kak. Betul, susah, stres gitu ya maksudnya. Kayak nggak punya kayak nggak punya Tuhan tuh gimana sih, kayak nggak ada jalan keluar kali kayak. Iya benar, stres. Iya, stres gitu ya. Jadi kita harus mempunyai pegangan yang kuat gitu ya, yaitu Tuhan kita. Seperti saat ini juga ya, Kak Deborah, kita tuh harus selalu mengucap syukur. Kalau sampai saat ini kita bisa diberikan nafas kehidupan, kita bisa diberikan umur panjang gitu ya. Kalau misalnya pagi-pagi kita bangun, kita berdoa, itu beda nggak sama yang tidak berdoa? Agak ada bedanya sih Kak. Iya gitu ya. Mungkin kalau misalnya berdoa kayak terarah nggak sih? Tapi kalau misalnya kadang kalau kita lupa berdoa kayak suka ada aja yang kurang atau gitu ya. Jadi setiap pagi itu kita harus berdoa gitu ya. Kita harus berdoa, kita bisa menghirup udara aja tuh puji syukur banget ya Kak pada saat ini ya. Karena saat ini juga kita harus masih menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Kalau kita keluar, kita harus pakai masker, hand sanitizer, 3M gitu ya. Tetap ya, tapi kita harus menjalankannya dengan penuh sukacita gitu. Karena kita masih ingat kalau misalnya kita sampai saat ini masih sehat, keluarga kita sehat, kita harus bersyukur gitu ya. Dan kita juga harus mendoakan Kak untuk saudara-saudara kita yang sakit. Yang sakit kita juga harus doakan. Karena apa?
berbagi ya Kak. Iya betul, kita juga harus berbagi gitu ya. Dan kayak tadi Kakak bilang kan penantian gitu kan, hidup kita ini kan emang apa, kehidupan yang dalam masa penantian gak sih Kak? Tapi Iya. dalam penantian itu Tuhan kasih harapan gitu sama kita, asal kita percaya kalau misalnya pengharapan itu nggak akan sia-sia. Nah itu tadi mungkin gimana caranya kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, itu mungkin kita saat teduh kayak tadi Kakak bilang, Iya. ya berdoa setiap Seperti saat ini kita. Iya, berdoa setiap kita ada pergumulan, Iya, gitu, IHTP supaya ya. Iya, supaya Tuhan membantu kita kali untuk mencari solusi jalan keluar gitu. Iya. Jadi kita nggak pakai logika kita sendiri ya untuk menyelesaikan persoalan kita gitu sih. Iya. Karena kalau misalnya kita hidup tanpa Tuhan itu akan sia-sia. Terus kalau misalnya kita merasa diri kita kuat, suatu saat kita juga akan jatuh ya, gitu. Iya. Kita akan jatuh gitu karena kesombongan kita. Dan kalau misalnya kita sudah mengatakan kita anak Tuhan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita harus tetap setia ya, Iya. karena masa penantian itu juga gitu. Dan satu lagi Kak, kita harus komitmen. Oh iya. Ya, Itu sih yang paling penting ya Kak. iya, Komitmen. kita harus komitmen, jangan kita baca, kita hafal, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita gitu ya. Itu Tetap harus minta pimpinan Roh Kudus dari Kak, Iya. supaya bisa hidup tetap berkomitmen kan. iya gitu ya. Karena sukacita dan damai sejahtera itu akan hadir terus ya ketika kita mengatakan Tuhan itu ada. Sukacita dan damai sejahtera itu otomatis gitu ada dalam diri kita gitu ya. Pasti deh kakak yakin dan percaya, Kak Diana, Kak Deborah, kakak-kakak lain, adik-adik juga banyak pergumulan ya. Apalagi saat ini kita udah hampir 9 bulan loh atau 10 bulan loh dengan kehidupan yang tidak normal gitu. Tapi kita berusaha supaya kita tetap merasa nyaman gitu. Bertahan. Ya. Kita tetap bertahan sampai saat ini pun, ketika kita bertahan itu adalah anugerah Iya. Tuhan gitu ya. Ada lagu yang sangat bagus itu, waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu iya. sangat terbaik sekali gitu ya. Kita kadang-kadang kita nggak tahu gitu, tapi pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita gitu ya Kak ya. Terus apa lagi ya Kak? Ya paling gitu sih Kak. Intinya kita adik-adik harus bisa berkomitmen gitu kan. Iya. Untuk tetap beriman kepada Tuhan di masa penantian hidup kita ini gitu, karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Iya betul ya. Hidup yang kita jalani sekarang adalah kehidupan dalam penantian. Karena itu hiduplah dalam penantian penuh pengharapan kepada Tuhan. Percayalah bahwa pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan itu selalu ada, akan memberikan hidup kita, akan memberikan keselamatan kepada kita. Iya. Cukup Kak? Kayaknya sudah cukup ya, seperti itu firman Tuhan kita pada hari ini. Karena Minggu Advent 3 ini memang benar-benar harus kita kita hayati ya, kita hayati, kita bisa rasakan. Kalau misalnya adik-adik saat ini ada di rumah, adik-adik bisa beribadah juga mungkin bersama orang tua gitu ya, karena event-event ini adalah hal yang sangat jarang sekali ya. Nanti ketika waktu Natal pun juga begitu mungkin ya Kak Deborah ya, Natal, Tahun Baru, waktu bersama orang tua itu akan banyak. Adik-adik bisa introspeksi diri gitu ya, bisa apa yang sudah dikerjakan sebelumnya dan apa yang akan dikerjakan gitu ya. Setiap orang pasti punya pengharapan ya Kak ya, dan pengharapan akan Tuhan itu pasti tidak sia-sia gitu. Yang jelas kita harus tetap menyambut Natal seperti tahun-tahun sebelumnya Kak, meskipun keadaannya sedikit berbeda. Iya, gitu. makna Natal itu akan selalu ada. Amin. Amin. Iya. Oke, kita tutup ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Tuhan masih mengumpulkan kami untuk bisa dapat mendengarkan sedikit dari firman Tuhan mengenai penantian yang harus kami lakukan di minggu Advent ketiga ini. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk menyambut kehadiran Tuhan yang sebentar lagi akan kami rayakan. Biarlah kiranya juga Tuhan, meskipun kami merayakan
kondisi yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, biarkanlah kami tetap dapat bersuka cita, biarlah kami dapat tetap penuh dengan hati yang damai sejahtera Tuhan, agar kami dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera Natal di hati kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini, biarlah kiranya juga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan juga berkati seminggu ke depan yang akan kami kerjakan apapun itu, biarkan juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan jalan untuk setiap apapun yang sedang kami pergumulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, ampuni untuk segala dosa dan pelanggaran yang pernah kami perbuat. Amin. Amin. Oke, ibadah kita selesai ya Kak. Iya, Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.